Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini subuh, yang dimana waktu yang paling Allah cintai dan waktu yang paling istajab untuk kita berdoa, dan waktu pergantian malaikat untuk menjaga kita dan melaporkan amalan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha sempurna, maha bijaksana serta maha kuat, dan tak memerlukan sedikit pun makhluknya untuk mengurus bumi dan segala isinya. Yang saya hormati pertama dari Pak Suroto, Pak Haji Suroto, Masya Allah, Ketua Masjid Al-Falah. Al-Falah ini kalau kata Ustaz, kata bahasa Arab artinya apa Pak Suroto? Kemenangan, Masya Allah. Jadi Al-Falah ini adalah kemenangan, ya kan? Berarti alhamdulillah beliau tahu, ya kan, tentang arti Masjid Al-Falah, namanya itu yaitu kemenangan. Insya Allah jamaah Masjid Al-Falah ini adalah jamaah yang akan mencapai kemenangan, jamaah yang mencapai kebahagiaan, dan jamaah insya Allah yang akan mencapai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang saya hormati ketua ya forum komunikasi takmir masjid dan wakilnya serta jajarannya, ya ada teman saya Pak Radius, ya kan, sekretarisnya, dan tentu Ustadz Kiai atau pengurus KUA yang mewakili. Semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu, mohon maaf saya izin, ini bukan karena yang berbicara ini Pak atau yang paling pintar, tidak, atau bukan pula karena pandai berbicaranya, tidak juga, tapi melainkan hanya takdir Allah yang menentukan saya berdiri pada hari ini. Maka akhir pada news ini berapa menit ini? Kultum ini kita harus tahu dulu ya. Kultum ini kuliah 7 menit. Jangan kalau kultum itu berarti 7 menit selesai. Ini ada bapak ya. 7 menit selesai ya, sudah pembukaan selesai. Nah, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubung saya menanggapi dari Pak Ketua, kita ada namanya FKTM, Forum Komunikasi Takmir Masjid. Yang tentu ayat ini kita hafal semua. Surat An-Nisa. Kok repot-repot aja sih Mas? Jadi enak nih. Allah katakan di surat An-Nisa ayat 1. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min anfusikum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, sebelum kita bahas ayatnya, saya mau memperkenalkan diri, Pak. Jadi ini kalau nggak kenal nanti kata saya nih pada dosen. Karena ini forum komunikasi takmir masjid yang kata beliau itu salah satu tujuan forum komunikasi takmir masjid adalah untuk menyatukan masjid-masjid takmir masjid yang ada di Kediri. Ini salah satu tujuan. Mungkin nanti akan mencapai lebih luas Lampung, ya kan? Lampung Indonesia, walaupun sudah ada forum komunikasi
memfasilitasi masjid-masjid di seluruh Indonesia. Tapi minimal lingkungan kita yang terkecil yaitu pemilih. Nah, syarat daripada supaya kita ini bersatu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya saling kenal, mengenal ya Pak. Nah, untuk saya selaku pembicara akan kenalan dulu Pak. Jadi saya juga baru pertama kali di sini ngisi masuk Masjid Al-Falah ini. Saya baru tahu kalau ada Masjid Al-Falah. Saya datang ke Lampung ini Pak dari tahun 2016 baru saya datang ke Lampung ini. Pertama kali saya datang ke Lampung ditemani oleh mampir ke rumah kepala KUA pemilih. Jadi pertama kali Pak Purnairawan. Jadi beliau itu seperti kakak saya anggap udah kakak gitu ya. Pertama kali di Lampung. Dulu saya di Jakarta. Di Jakarta kuliah lama kuliah di Jakarta itu di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Nah saya ini orang yang bodoh. Lama kuliahnya jadi 7 tahun, nggak selesai 7 tahun. Ya. Jadi cukup lama, Pak. Karena ngapalnya susah. Orang terus di sana kan harus orang terus. Dan kita bukan mahasiswa yang cerdas. 7 tahun lama di sana. Nah, saya tinggal di Kemiling, Kecamatan Sumberjo Sejahtera, yang alhamdulillah di Masjid Al-Hamas. Jadi kalau bapak-bapak masuk, yang sebelum gedung Balai Krakatau, perumahan Taman Guntur 2 dan Imam Bonjol Residen. Nah, di sana saya di Masjid Al-Hamas. Alhamdulillah kami juga punya pondok kecil-kecilan, pondok tahfiz yang ada santri yatim duafa. Jadi semuanya gratis Pak. Gratis walaupun belum banyak santri-santrinya. Ini sedikit perkenalan diri kami. Dan cita-cita kami juga ingin membuat seluruh masjid ini ada pondok pesantren. Jadi mungkin nanti komunikasi dengan Pak Ketua Forum Komunikasi KPU Masjid. Jadi ini Pak, kita bisa mewujudkan bahwa setiap masjid itu punya pondok. Jadi kalau saya cukup lama dulu di Kemiling itu namanya ada Sekolah Alam Al-Karim. Saya pembina waktu itu wakil kurikulum keislamannya dan banyak sekali menyerap masukan orang tua murid. Pengen anaknya mondok tapi kangen sama anaknya. Nah ini masalah ya Pak Agus. Pengen anaknya mondok tapi kangen sama anaknya. Akhirnya anaknya gak jadi mondok. Ya kan? Ini gimana caranya ini supaya anaknya bisa mondok tapi tetap bisa ketemu terus. Nah ini solusi harusnya. Kita punya masjid-masjid, maka saya muncul ini harus membuat pondok di masjid-masjid. Nah maka nanti kalau kita membuat pondok, bagaimana cara kerjanya? Kalau kita orang Padang itu ada namanya santri kalong wajib, ya kan? Santri kalong itu malamnya negeri, siang itu malam. Jadi itu bisa Pak kita buat Pak. Setiap masjid punya satu pondok, yang pondoknya hanya malam saja, siangnya santrinya pulang. Apa yang bisa kita dapatkan? Insya Allah bisa dapat lebih bahkan. Nah mungkin ini butuh gagasan panjang. Nah ini pertama yang saya kenalannya sedikit. Menanggapi ayat tadi Pak, saya bukan menasihatkan, bukan juga untuk mengajak. Tapi kalau untuk soal nasihat pahala, saya yakin jamaah Al-Falah terutama sepuh-sepuh di sebelah kanan saya ini dan bapak sebelah kiri ini tentu pahalanya lebih banyak daripada yang berbicara. Soal pahala tentu bapak-bapak lebih banyak. Soal usia mungkin lebih menang juga ya kan. Soal dosa, nah saya juga yang mungkin lebih utama banyak dosanya walaupun bapak-bapak umurnya lebih panjang atau lebih besar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Ingatlah bahwa kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kamu itu diciptakan dari diri yang satu. Kita ini Pak, masalah yang ada di Indonesia ini bahwa kita nggak sadar bahwa kita ini diciptakan dari diri yang satu. Kenapa kita nggak sadar? Akhirnya ketika kita nggak sadar, yang satu walaupun organisasinya bajunya hijau berantem sama organisasi yang bajunya merah. Yang kelompok lain dia memakai baju warnanya biru, akhirnya nggak sesuai melihat orang yang warna bajunya hitam, maka dia berantem sama warnanya gara-gara permasalahan warna itu. Ini pokok permasalahan di Indonesia. Nah sekarang pokok permasalahan mungkin yang ada di kecamatan kita. Masjid banyak Pak, tapi apa? Nggak sadar bahwa kita ini satu, yaitu umat Nabi Adam.
masjid satu dengan masjid yang lainnya kayaknya saingan. Buat menara ya kan, yang tinggi. Kami harus buat menara juga. Cuma ini bagus saingan yang begini. Yang sedihnya lagi, Pak, satu jamaah nggak teguran di masjid. Kalau kata Pak Kiai Zainuddin Ender, saya menyampaikan aja. Yang kunut bagus, gitu, ya kan? Yang nggak kunut bagus. Yang salah siapa? Yang nggak bagus siapa? Yang nggak sholat. Nah ini permasalahan kita. Maka untuk hari ini, karena harus kita sadari bahwa kita dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, maka ayo hilangkan semua perbedaan agar terutama di lingkungan kecil kita ini tentram, damai, enak, ya kan? Walaupun ada satu yang nggak kunut, bukan saya mengatakan bahwa yang kunut nggak kunut itu sedikit, Pak. Misal, ya kan? Misal ada yang nggak kunut satu di masjid, lalu yang imamnya kunut, janganlah mencerca yang nggak kunut. Imam itu cuma nggak kunut, udah nggak usah temenin, nggak usah. Atau malah satu masjid nggak kunut semua, yang satunya bawa tasbih yang besar panjang, mau zikir semua. Satu mata jamaah lihat semua. Bawa tasbih yang besar. Jadi akhirnya yang punya tasbih nggak keenan, Pak. Nggak mau lagi dia sholat di masjidnya itu kan. Pergi dia cari masjidnya. Nah ini masalah, Pak. Maka harus kita sadari bahwa kita ini ada dari diri yang satu yang Allah katakan dari Nabi Adam alaihissalam. Apa Allah katakan? Wa tasa'aluna bihi wal arham. Dengan itu Allah ciptakan arham. Tasa'alu, kamu saling meminta dengan kasih sayang, maka kasih sayangnya kita saling meminta, saling tolong dan menolong. Kenapa kata Allah innallaha 'alaikum raqiba? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kamu. Jadi Bapak-bapak sekalian, karena kita ini dari diri yang satu, maka Allah sabdakan, Allah firmankan lagi di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu bersaudara. Fa aslihu wa akhwainakum. Jika ada perselisihan di antara kamu, maka perbaikilah. Jika ada permasalahan di antara organisasi, jika ada permasalahan antara pengurus masjid atau Pak RT dengan RT yang lain, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu perbaiki. Mungkin dari forum komunikasi ini kita semuanya bisa memperbaiki apa yang telah terjadi sesama kita atau kurang di antara masjid-masjid kita. Pak Ketua, masjid kita ini banyak forum komunikasi takmir masjid ini. Saya rasa kalau untuk sekedar misal khutbah aja, ustaz-ustaznya kan banyak. Nggak perlu kita cari undang-undang yang kita tulis sana masuk ke sini ya. Nggak perlu juga kita undang yang jauh-jauh ke sana. Kenapa? Karena setiap masjid itu kayaknya ada ustaz-ustaz. Ilmunya kadang sama aja, Pak. Kenapa beda itu? Karena udah ketemu terus, jadinya sama aja. Pasti juga kita ketemu tahu ustaznya duduk kayak gimana, ustaznya minum kayak mana. Kalau yang lama itu kalau ketemu kayaknya, mantap benar ustaznya. Kenapa? Karena baru sekali dengar. Coba kalau dia berkali-kali ya kan, mau klasik juga, lama juga. Nah jadi Pak, ini contoh dari komunikasi takmir masjid. Kita ini bisa memanfaatkan apa? Sumber daya manusia kita yang ada. Karena satu di antara masjid dengan masjid yang lain itu, insya Allah karena silaturahim tadi akan timbul kasih sayang di antara kita, dan karena kasih sayang bahwa kita sadar kita ini bersaudara. Dengan saudara itu kita akan perbaiki apa yang telah kita perselisihkan. Maka kata Allah, la'al wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbaikilah hubungan silaturahim, perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Insyaallah kamu akan menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir satu ayat Bapak-bapak sekalian. Kalau kita semuanya beriman, mengakui dari diri yang satu yaitu Nabi Adam, apa tujuannya? Allah katakan juga di surat Al-Hujurat. Apa Allah katakan? Allah ciptakan kita ini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya wahai manusia, kami ciptakan kamu itu dari manusia dan perempuan. Wa ja'alnakum, kami jadikan kamu itu untuk apa? Apa yang Allah jadikan?
bersuku, berbangsa-bangsa, wa qabaili wa lita'arafu. Apa yang tujuan Allah ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lita'arafu, agar kamu itu saling kenal mengenal. Maka kita sudah saling kenal mengenal. Kita sama-sama bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan seagama kita mengajak kita untuk berselisih sesama kita. Kenapa? Karena Allah katakan di surah Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Allah katakan, ini Pak senjata kita. Setelah kita kenal, saling menyayangi, kita sadar bahwa kita satu, yaitu agama Islam. Kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad SAW. Gak peduli bajunya apa, organisasinya, karena kita adalah Muslim yang Allah katakan ikhwah, kita bersaudara. Kita hilangkan semua perbedaan, kita fokuskan bahwa untuk membangun umat kita semuanya satu yang diciptakan Allah. Maka Allah kasih senjata kita agar kita menang kalahnya. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara, kata Allah, wahai umatku, wahai umat Nabi Muhammad SAW, wahai orang muslim, ketahuilah sesungguhnya lan tarda yahudu walan tarda yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Apalagi ada FKTM ini Pak, tambah nggak senang, nggak bisa ngadu domba lagi, nggak bakal senang Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani, siapa Yahudi itu? Yang perang terus di Palestina sekarang. Buktinya apa? Habis janji nggak perang, besoknya lebih bomnya lagi. Memang ingkar janji dalam Yahudi. Siapa lagi? Nasara. Ini mohon maaf kalau suaranya keluar, bukan maksud menyinggung saudara kita yang non muslim. Tidak, karena ini Al-Quran. Allah yang mengatakan bahwa Nasara itu adalah orang yang mengatakan Tuhannya tiga. Nasara, siapa? Ada bapak, ibu, anak. Berarti orang di luar kita, di luar muslim. Nanti dikatakan kafir, takutnya kasar. Padahal saya bukan kasar, tapi memang itulah bahasa Al-Quran. Non muslim, orang-orang non muslim ini, kata Allah, mereka tidak akan pernah senang. Wajib, maaf wajib. Ya, jadi Allah yang bilang ini tidak akan pernah senang. Kenapa mereka tidak akan pernah senang ke kita? Karena kita beda akidah. Kapan mereka senang? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu itu mengikuti cara-cara mereka. Nah, kalau kita udah ngikutin mereka, mereka senang Pak. Kita ngikutin ke gereja bareng-bareng, misalnya kan, Natalan bareng, ini bareng, senang mereka sama kita. Dan tuh ngikutin TikTok, aplikasi, lihat anak istri kita Pak, pendidikan sekarang joget-joget di TikTok. Ya Allah, alhamdulillah. Pak, kami mungkin kau silakan nanti dibuka datanya. Di mana orang yang hamil di luar nikah itu sekarang Pak, memprihatinkan. Ini tugas kita di masjid ini. Anak-anak kita kalau ada yang perempuan, berhentikan Pak dari main TikTok yang joget-joget di depan kamera. Bayangkan kalau jutaan yang nontonnya, itu dosa jadiannya gimana? Balik anak gadis kita joget-joget, ambil Pak handphonenya, ambil handphonenya, kasih tahu, masuk handphone. Cuman hati-hati juga Pak, masukin pondok sekarang, bukan dan menjadikan pondok. Ya Pak, hati-hati, cek benar-benar pondok kita itu. Kenapa? Karena sekarang banyak juga yang bunglon Pak, ya kan? Banyak yang bunglon. Nah, maka hati-hati juga untuk memasukkan anak-anak kita. Jadi orang yang Nasrani itu tidak akan pernah senang kalau anak istri kita tidak memakai tutup aurat, mereka baru senang. Kalau kita tidak lagi mengikuti perintah Allah, mereka baru senang. Kalau kita ini selalu mengikuti cara-cara mereka, mereka baru senang. Maka itulah kata Allah, kalau kamu mengikuti mereka, Allah katakan kul inna hudallahi huwal huda. Kalau mereka nggak senang kalau kamu tidak mengikuti mereka, katakan ini petunjuk Allah dariku, maka aku tidak
tidak akan pernah mengikuti. Tapi apa yang terjadi, Pak? Jika kamu mengikuti mereka, minallahi min waliyyin wala nasir. Allah, wahai orang yang beriman, tidak akan pernah menjadi penolong dan pelindungmu lagi. Maka sekarang kita di Indonesia ini memprihatinkan. Kenapa umat Islam tidak pernah menang? Kenapa umat Islam di sana dibunuh, di sana dicaci, di sini diinterogasi, di sana? Karena umatnya nggak bersatu dan mereka cenderung mengikuti agama yang lain. Akhirnya Allah sudah katakan min waliyyin wala nasir. Allah tidak akan pernah menolong kamu dan tidak akan pernah menjadi pelindung kamu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini ayat terakhir yang saya ingin sampaikan. Semoga kita semua yang melalui forum komunikasi takbir masjid ini yang Allah katakan terakhir satu ayat tadi di bawah surat Al-Tarbiyah tadi Allah katakan kalau kamu ingin menang apa yang harus kamu lakukan? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka Allah, bacalah Al-Quran itu yang Allah katakan, yang Allah berikan kepada kamu wahai umat Islam, haqqa tilawatihi, tilawah, baca Al-Quran itu, karena di dalam Al-Quran itu haqq adalah kebenaran yang Allah berikan. Orang-orang sebelum kamu itu apa yang mereka katakan? Ulaika yu'minuna bihi, mereka beriman kepada kitab itu, mereka yakin dengan Al-Quran kata Allah. Tapi ingat, wa may yakfur bihi, barang siapa yang mengingkari Al-Quran, yang tidak suka dengan Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini masjid yang akan selalu memperoleh kemenangan, masjid yang selalu mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Baik, semoga kalau memang ada jadwal khutbah, jangan boleh-boleh ada 1 kali 2 kali silaturahim di masjid ini. Saya mohon maaf Pak lebih dan kurangnya atas apa yang jika ada yang menyinggung, tapi benar-benar Pak Haji, Pak Ustaz sekalian, Pak RT, KUA dari KUA tidak bermaksud menasihati, tapi hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan murni dari diri saya pribadi, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suara sudah habis, saya mohon maaf kalau ketua Palembang lebih cepat, lebih bagus karena ada nunggu polisinya, tinggal makan, minum insyaallah. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.